Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Anda ingin kaya, ingin mempunyai harta yang berlimpah, ingin mempunyai emas, ingin mempunyai kendaraan, ingin mempunyai perak, ingin mempunyai rumah mewah dan sebagainya? Kalau Anda ingin menjadi kaya, saya kasih tahu caranya. Tetapi syaratnya Anda harus menonton video ini sampai selesai. Dan yang belum subscribe silahkan subscribe, karena saya akan semangat membuat video terbaru. Dan jangan lupa tekan loncengnya juga ya. Baik teman-teman, informasi bahwa program kelas jarak jauh untuk kelas gendam, kelas hipnotis, kelas telepati, kelas magnetisme dan kelas-kelas yang lain masih dibuka. Silakan nanti hubungi WA. Seperti biasa saya berikan di kolom video dan juga di deskripsi di bawah ya, di dalam video ini. Teman, sahabatku semua, dari awal tadi saya mengatakan apakah saya ingin kaya, ingin punya banyak harta, mobil, rumah mewah, emas, dan lain sebagainya. Kuncinya mudah sekali. Kalau Anda paham yang namanya hukum LOA, hukum yang namanya Law of Attraction, hukum tarik menarik, nanti akan kita gunakan hukum tersebut untuk menarik apa yang Anda inginkan. Kaya itu sangat mudah sekali, semudah hanya dengan menggeser kesadaran teman-teman. Kuncinya adalah kita hanya dengan menggeser kesadaran kita. Andai kata teman-teman bisa membuktikan, misalkan yang sudah menerapkan hukum LOA dan Anda tidak berhasil, bukan hukum LOA-nya yang salah teman-teman, tetapi cara Anda yang memahami LOA yang tidak benar. Karena hukum LOA itu hukum pasti, hukum alam, sunatullah. Kaya itu gak sesulit di dalam pikiran Anda. Nanti saya akan memberikan sebuah ilustrasi bagaimana cara memahami hukum LOA yang benar teman-teman. Mari kita sedikit bermain dengan imajinasi tentang teori jeruk nipis. Nah sekarang teman-teman bayangkan ada sebuah jeruk nipis berwarna hijau dan mungkin agak kuning-kuningan. Lalu jeruk tersebut Anda pegang, misalkan di tangan kiri seperti ini, kemudian pegang tangan kanan dengan pisau, lalu dipotong menjadi dua. Kemudian pegang salah satunya, pegang, ambil, dan masukkan ke mulut ya. Caranya begini, kita hanya membayangkan ya. Bayangkan jeruknya, potongnya kita masukkan, nah seperti ini. Nah, lalu kita peras. Apa yang terjadi? Ketika tetesannya mengucur ya, tetesan dari jeruk nipis tadi mengucur, apa yang Anda rasakan? Pasti asam bukan? Nah, setiap tetesan-tetesan tersebut membuat Anda menelan ludah Anda. Jika Anda imajinasinya kuat, sekarang juga Anda juga ikut menelan air liur Anda sendiri, saking asamnya. Padahal jeruk tersebut tidak ada, itu hanya imajinasi. Membayangkan saja jeruk dipegang, diiris, kemudian diteteskan ke mulut kita. Padahal jeruknya tidak ada, itu hanya sebuah imajinasi, tidak ada barangnya. Tetapi rasa asamnya terasa hingga Anda harus menelan ludah. Jika Anda yang menonton ini merasakan kejadian yang serupa, seperti itulah yang dimasukkan dengan teori jeruk nipis, bahwa tubuh manusia itu dirancang untuk merespon apa yang dibayangkan. Apa yang Anda pikirkan, itulah yang akan menjadi kenyataan. Sehingga ketika kita sedang menghadapi masalah apapun, lalu kita berpikir yang aneh-aneh, maka yang terjadi biasanya tubuh kita akan drop, kemungkinan jatuh sakit, bahkan beberapa orang mengalami namanya depresi berat. Padahal kalau teman-teman tahu bahwa yang semua kekhawatiran tersebut belum tentu terjadi.
kita sendiri yang sebenarnya menciptakan, atau kita bahasanya meneteskan jeruk nipisnya di kehidupan kita terlalu banyak. Semakin banyak tetesannya akan semakin berat masalahnya. Jadi kuncinya adalah di dalam pikiran kita. Jika air liur saja bisa dipancing dengan memikirkan sebuah jeruk tadi, maka sebetulnya masalah pun bisa diatasi dengan permainan pikiran. Mulai paham di sini? Nah, saya berikan ilustrasi lagi yang kedua. Maaf sebelumnya ya. Coba Anda perhatikan orang yang mempunyai kelainan jiwa. Secara fisik mereka sehat, namun mereka hidup di dunia yang berbeda. Mereka menciptakan dunianya sendiri. Jeruk nipis yang mereka teteskan sangat-sangat terlalu banyak. Saking banyaknya, sehingga mereka hidupnya terlalu berat, terlalu luar biasa berat. Bahkan mereka bisa menciptakan imajinasi atau khayalan. Mereka ngomong sendiri, padahal di depannya tidak ada orang. Saking kuat imajinasinya, saking kuat imajinasi di pikirannya, mereka seolah-olah nyata sedang ngobrol dengan seseorang. Coba Anda perhatikan, itulah ketika kita mengamati tadi orang yang punya kelainan jiwa. Jika Anda sekarang ini tertimpa masalah, merasa paling berat masalahnya, bertubi-tubi, dan saat ini ketika menonton video ini dan belum menemukan jalan keluarnya, tenang, tetap tenang. Anda hanya perlu membayangkan saja, seperti layaknya tadi permainan teori jeruk nipis tadi, kuncinya hanya di pikiran. Jadi Anda hanya perlu membayangkan saja bahwa seolah-olah Sang Pencipta, Allah, Tuhan sedang menanamkan pondasi yang sangat kuat. Misalkan apa? Bayangkan saja Tuhan atau Sang Pencipta sedang membangunkan sebuah menara hotel dengan lantai 100 ya. Anda bisa membayangkan ketika akan dibangun lantai 100 butuh pondasi yang kuat. Dan tentunya sangat dalam sekali pondasinya agar kuat menampung gedung sejumlah 100 tingkat tadi. Dan tentu saja untuk membangun sebuah gedung yang megah seperti itu butuh waktu teman-teman, butuh proses pengerjaan yang lama. Artinya pondasinya juga harus dipersiapkan sangat kuat, dan itu juga butuh waktu. Hingga nanti tiba saatnya ketika pondasinya sudah siap, maka mulailah dibangun rancangan gedung tersebut. Dari lantai 1 selesai, lantai 2 selesai, lantai 3 selesai, lantai 40 selesai, lantai 70 selesai, bahkan sampai di angka lantai 100. Paham ya? Sangat mudah teman-teman. Kita hanya berani bermain di level pikiran kita. Kuncinya adalah kita paham bahwa yang namanya hukum law of attraction, hukum tarik menarik itu hukum nyata, hukum pasti, hukum tabur tuwai. Artinya kalau dalam Muslim disebut dengan sunatullah ya. Layaknya seperti apa pasti. Besok pagi matahari akan terbit dari timur menuju barat ya, itu namanya hukum pasti. Saya berikan ilustrasi biar paham namanya hukum pasti. Bentar ya. Saat ini tangan kanan saya memegang sebuah batu teman-teman, batu yang mungkin jelas ya, batu. Nah, tidak peduli kepercayaan Anda apa, beliefnya Anda apa, agamanya Anda apa, apakah Anda itu sangat religius, apakah Anda itu tidak beragama sekalipun, apakah Anda itu ateis dan sebagainya, hukum ini sama. Ini namanya hukum pasti, sunatullah ya. Ada yang namanya disebut hukum gravitasi. Ketika saya jatuhkan seperti ini, saya lepaskan ya, bukan saya lempar, hanya melepaskan tangan seperti ini, batu tersebut jatuh. Paham? Tidak ada kaitannya dengan kepercayaan Anda, mau beliefnya apa, mau Anda Muslim, mau Anda Kristen, mau Anda Protestan, mau Anda Hindu, mau Anda Buddha, mau Anda Konghucu.
mau ada kejawen atau kepercayaan-kepercayaan yang lain, hukum ini tetap berlaku. Tidak memilih beliefnya apa. Ini yang disebut dengan hukum pasti, ini yang disebut dengan hukum keteraturan, ini yang disebut dengan hukum LOA, ini juga yang disebut dengan sunatullah. Mulai paham? Sangat jelas. Nah, jadi ketika teman-teman Anda semua sudah paham ini, hukum ini, tinggal menggeser ke kesadaran saja. Kesadaran digeser sedikit saja, selesai masalah. Segampang itu, iya segampang itu. Bukan saya pribadi yang sudah membuktikannya. Ada puluhan juta, ratusan juta orang di dunia ini, berbagai ras, berbagai suku bangsa, ya, berbagai warna kulit, berbagai bahasa. Ketika mereka memahami namanya hukum LOA ini, hasilnya sama. Paham ya? Oke, terima kasih. Sampai bertemu di video Mas Nuk berikutnya. Semoga bermanfaat. Dan jika ini dirasakan bermanfaat, silahkan dibagikan, di-share. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam hormat saya Mas Nuk. Tetap semangat, tetap tersenyum, keep strong, keep healthy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.